ini menunjukkan ibu sekalian tadi bahwasanya amalan ini, mindset kita, cara berpikir kita sudah kita rubah. Bahwasanya ibadah, amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji dan seterusnya. Bukan yang mahdhah saja. Tetapi justru di luar itu juga bagian daripada amal dakwah kita. Ya. Ini yang pertama yang kita bisa ambil petik. Makanya bagaimana ibu-ibu sekalian ketika Rasulullah sampai menyampaikan ya di hadis yang lain, ternyata orang yang tidak akan tersentuh api neraka juga adalah apa Bu yang 4 itu? Ya. Hayyin, layyin, qarib dan sahal. Kita lihat coba. Hayyin itu apa Bu? Ya, tenang, teduh. Dia tidak pernah merasa apa ya? Deleng wong itu, wong sing deleng itu inginnya anteng-anteng, ditenangnya hatinya itu tenang, enggak ada Mas. Lihat kok ayam enak gitu ya. Ya. Ketika kita melihat itu hayyin, artinya Bu, artinya bahwa ini menandakan hubungan dengan orang lain kayak gitu. Kemudian layyin hampir mirip. Kalau tadi tenang, teduh, layyin ini lemah, lembut. Ya, lemah lembut pun juga dalam rangka hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian qarib itu jelas dekat, tidak ada jarak dengan siapapun. Ya, supel gitu. Apalagi bestie. Qarib ya. Kemudian sahal. Ya, sahal itu ya tidak ribet, dia mudah. Orang apa sering ngel-ngel gitu ya. Mudah, tidak ribet, itu sahal. Jadi kita lihat orang kata Rasulullah Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini di dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka tadi, pertama kaki-kakinya senantiasa berdebu fi sabilillah. Yang kedua Rasulullah menyebutkan hayyin, layyin, qarib dan sahal. Keempat-empatnya ini adalah menandakan hubungan ibadahnya kepada sesama. Ya, tidak ada yang menyebutkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah madhah. Tidak akan tersentuh api neraka. Belum lagi ketika Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabat, Rasulullah kemudian menanyakan, siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Para sahabat tidak ada yang ngacung satupun. Hanya satu yang ngacung menyampaikan, saya ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Belum selesai kemudian Rasulullah menghentikan pertanyaannya. Siapa yang hari ini sudah memberi makan anak yatim? Tidak ada lagi angkat tangan kecuali Abu Bakar Siddiq. Tidak berhenti lagi Rasulullah kemudian menanyakan, siapa yang hari ini sudah menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Tidak ada lagi yang mengangkat tangan menjawab pertanyaan Rasulullah kecuali satu orang, Abu Bakar Siddiq. Belum selesai lagi pertanyaan dari Rasulullah. Siapa yang hari ini telah takziah saudaranya yang sedang meninggal? Nggak ada lagi kecuali satu tangan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq yang ngacung kemudian menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ibu sekalian, wahai sahabatku sekalian, ketahuilah kalau keempat hal itu ada dalam hatimu, dalam perilakumu, dalam amalmu, tidaklah Allah akan membalasnya kecuali Allah akan memberikan surga kepada orang. Ya. Dari beberapa dasar tadi Bu, tangan yang berdebu, kaki yang berdebu di jalan Allah, membantu orang lain, menyampaikan dakwah, menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, yang kemudian hayyin, layyin, kemudian qarib, sahal. Ditambah lagi pertanyaan Rasulullah, siapa yang puasa, siapa yang membantu saudaranya sedang sakit, membutuhkan, siapa yang menjenguk saudaranya sedang sakit, siapa yang takziah. Itu semuanya sebagian besar adalah menandakan hubungan kita kepada sesama. Dan itulah yang akan membebaskan kita dari api neraka dan mendapatkan surganya Allah. Maknanya apa Bu? Sholat tetap kita jaga. Ibadah-ibadah mahdhah wajib hukumnya. Selesai Bu. Bagi Abu Bakar Siddiq selesai. Bagi orang yang disampaikan berdebu tangannya, berdebu kakinya di jalan Allah, amalan mahdhah selesai Bu. Tapi jangan lupa, ada kewajiban lain
Ketika kita harus menjadikan perhatian, dilihat tonggoni gandeng tembok, yang perumahan kan sak tembok itu kadang aku 2 rumah atau 3 rumah atau 4 rumah gitu ya. Pastikan bahwasanya tetangga kita itu juga merasakan kebaikan-kebaikan kita. Pastikan di depan kita, di belakang kita, di samping kanan dan kiri kita, rumah kita, itu mereka juga menyampaikan kebenaran-kebenaran sebagaimana kita. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat, ya malaikat, tolong azab itu sebuah kaum. Azab mereka. Tapi dalam riwayat yang disampaikan juga, diceritakan juga, ya Allah, kenapa kaum itu diazab? Sedangkan di sana itu ada orang yang abid, ahli ibadah. Senantiasa dia mendekatkan dirimu kepadamu, ya Allah. Kata Allah apa, Bu? Justru orang itulah yang kamu azab duluan. Karena dia dekat denganku, tapi dia tidak pernah peduli dengan tetangganya, dengan lingkungannya. Lingkungannya rusak, dia tidak pernah peduli. Lingkungannya dosa dan kemaksiatan, dia tidak pernah peduli. Maka kamu dulukan itu, orang itu untuk kamu azab. Ibu-ibu sekalian, monggo yang menjadikan diri kita mendapatkan kebaikan dunia dan nanti di yaumul akhir adalah bagaimana kita memastikan, Bu, hadirnya kita dalam waktu 60, 70, 80 tahun, turun sampai 100 tahun, Bu. Maksudnya ngoten. Ya. Nah, kemarin saya ceritakan ya, menyitik dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah dilewati Pak Fauzi, jenazah lewat di depannya, Rasulullah kemudian berdiri. Jadi sunahnya, Bu, kalau ada jenazah lewat itu kita disunahkan untuk berdiri. Ya, satu menghormati dan supaya itu menjadi ayat-ayat pertanda buat kita. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, laqad Umar sami itu fulanan matan. Sungguh Umar itu mendengar, Bu, si fulan meninggal, si fulana meninggal. Pak iya tuh mesti nanti pada suatu saat gantian Umar yang diberitakan yang meninggal. Karena jenazah yang lewat, kemudian kuburan makam yang kita lewati, itu semuanya sebagai tanda-tanda buat kita. Maka ketika Rasulullah di depannya lewat soal jenazah yang diusung ke pemakamannya, Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah mengatakan mustarih. Ya. Lalu kemudian sahabat diam saja. Apa yang dimaksud Rasulullah mengatakan mustarih? Lalu kemudian ternyata beberapa waktu selanjutnya lewat lagi jenazah yang kedua. Jenazah yang lain. Rasulullah berdiri kembali. Kemudian Rasulullah mengatakan mustarih. Baru sahabat kemudian bertanya-tanya. Kenapa tadi Rasulullah yang pertama kan mengatakan mustarih, lalu kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan tidak mustarih. Berbeda dengan yang Rasulullah katakan pertama. Rasulullah mengatakan mustarih. Maka sahabat memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengatakan mustarih yang pertama, sedangkan yang kedua engkau mengatakan mustarih? Ya sahabatku sekalian, ketahuilah sesungguhnya jenazah yang pertama tadi lewat, dia betul-betul mustarih. Istiraha mustarihu mustaraha. Dia sungguh-sungguh sudah beristirahat dari capeknya, dari lelahnya, dari sakitnya ibadah-ibadah yang dia lakukan sepanjang dia hidup di dunia. Sholatnya dia capek, puasanya dia capek, berjuang fi sabilillahnya dia capek. Dan begitu kemudian Allah takdirkan dia meninggal dan jadi jenazah yang lewat di depan kita, dia betul-betul dalam kondisi beristirahat dari capek, lelah, sakitnya di jalan Allah. Baru kemudian kenapa yang kedua tadi ya Rasulullah mustarih. Yang kedua tadi begitu kemudian sudah jadi jenazah dan lewat tadi di hadapan kita, maka lingkungan yang dimana dulu dia tinggali, bumi dimana dulu yang dia pijak, saudara, teman, sahabat yang dulu senantiasa sahabati, mereka semuanya istirahat dari kematiannya. Karena saat dulu dia hidup, dia tidak pernah memberikan kebaikan kepada lingkungannya, kepada bumi yang dipijaknya, kepada orang-orang yang senantiasa bergaul dengannya. Sehingga mereka semuanya begitu dia meninggal, istirahat dari dosa dan kemaksiatan. Berbeda nawabatan, Bu. Mustarih yang pertama, mustarih yang kedua.
Bagaimana kita semua menginginkan mustaqim? Karena sepanjang hidup dia lain, dia hayyin, dia sahal, dan dia qarib. Ini yang akan nanti kita sudah meninggal, tapi kita akan terus dikenang. Makanya ulama salaf menyebutkan ada, kalau tiang Jawi kan urip niku, urip niku huruf. Ya, al hayatu fil hayah, al hayatu fil maut, al mautu fil hayah, al mautu fil maut. Ya. Jadi kalau kita itu hari ini bisa kemana-mana, Bu, bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa minum. Jadi kemana-mananya kita, bisa berbicaranya kita, bisa mendengar, melihatnya kita. Pastikan semua yang kita lakukan itu bernilai kebaikan. Itulah al-hayatu fil hayah. Jasadnya kita hidup dan kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan jangan pernah kemudian kita menjadi orang yang al-hayatu fil maut. Jasad kita hidup, bisa melihat, bisa makan, bisa bergerak ke sana kemari, tapi tidak pernah bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Seakan-akan kita al-maut, mati. Atau yang ketiga, kalaupun kita sudah meninggal, tapi kita seakan-akan masih hidup. Al-mautu fil hayah. Karena apa, Bu? Yang pertama tadi, sepanjang hidup kita terus memberikan kebaikan. Walaupun kita nanti sudah tidak ada di atas bumi ini, yang kita tinggalkan, saudara kita, orang-orang yang kita tinggali dulu, mereka semuanya mengenang. Oh, si Fulan dulu luar biasa. Ya, kemarin ketika Pak Fauzi kita sedang takziah, ada salah satu ustadz kita yang meninggal. Ya, disampaikan testimoni banyak, Bu. Para petakziah itu, dulu si Fulan yang sudah hari ini di liang lahat, dulu dia membuka dakwah di sana, dulu dia menjalankan dakwah di sana. Apa nggak terenyuh, Bu, kayak gitu? Ya, luar biasa. Sedangkan saya punya satu tetangga di Maspati sana. Ya, sampai para pemuda itu ngomong, nanti kalau si Fulan itu meninggal, kami para pemuda akan syukuran selamatan dan tengah perapatan. Niku sing salah para pemuda ini sampai ditinggal mau selamatan apa sing ninggal sing salah. Kan pilihan, Bu. Monggo, ini mau milih yang mana saja. Saya ingin mengaitkan bahwasanya ya, nahnu du'at qabla kulli syai. Kita semua itu adalah pendakwah, Bu. Kita semua itu adalah duat. Dakwah tadi loh, Bu. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita sampaikan sebisa mungkin. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang mungkin belum kenal dengan Islam. Kalaupun kita insya Allah, ya monggo dipadosi mawon, Bu. Koncone sing angel kandhanani ya. Sing angel kandhanani digrubeti gitu, Bu. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang dijadikan wasilah oleh Allah sebagai perantara seseorang yang tadinya belum berjilbab, lalu kemudian goro-goro kita glubeti, akhirnya kemudian berjilbab dapat hidayah, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kalaupun ada orang yang masih belum sholat, masih nggak karu-karuan lah gitu ya, dipadosi mawon. Dan itulah perantara jalan, ya. Dan itu makanya kata Rasulullah, salah satu parameter untuk melihat jane awake dhewe kuwi sapi napa dereng. Ini salah satu parameternya adalah tetangga kita. Tetangga kita, Bu, parameternya. Ya, makanya seorang sahabat yang bernama Wabisah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula niki sak temene sampun dados tiyang sae napa dereng?" Maka jawab Rasulullah, apa, Bu? "Ya Wabisah, lek awakmu tuh pengen ndelong awakmu kuwi sapi apa ora, jenengan tanyakan kepada tonggone jenengan. Lek tonggone jenengan jawab, jenengan tanya jenengan tangleti kula niki pun sae napa dereng. Tonggone jenengan jawab, alhamdulillah. Itu berarti lampu hijau gitu nih. Tapi kalau jawabnya nanti astagfirullahaladzim itu sudah lampu kuning. Kalau jawab innalillahi nanti sudah lampu merah. Itu ya. Tonggo, Bu, ya. Kayak parameter. Makanya kalau tonggo itu masih menjadikan kedzaliman, dosa dan maksiat, kita itu juga kedapatan, Bu. Wawon itu kedapatan. Kecipratan.
Ya. Kula sing repot kan kula ku gandeng kali XT21. Kali Mbah Ben ya, Pak. Tuh, ya. Jadi ya, ini yang pertama. Maka tentunya kita itu dibutuhkan kejujuran. Kejujuran kita di dalam kita melewati dakwah kita di jalan Allah. Maka yang pasti harus kita upayakan, ibu-ibu sekalian, bagaimana kita memastikan diri kita jangan pernah jauh-jauh dari jalan dakwah ini. Makanya perlu paling tidak minimal ya, supaya kita jujur bahwasanya kita itu berada di jalan dakwah, kita dituntut untuk menjadikan diri kita jangan pernah lepas melewatkan momentum-momentum seperti ini. Ya. Ini sebagai pengecas supaya kita itu tidak mudah terombang-ambingkan. Karena kan kita itu wis merasakan diri kita seperti ini, karena kan gangguan kita banyak, Bu. Yang pertama kan gangguan orang-orang mukmin itu juga bisa mengganggu. Orang mukmin yang nggak senang dengan kita, itu kadang mengganggu kita. Dikuyok-kuyok dan seterusnya. Ada orang muslim kok masih, kita itu sudah berbuat baik, sudah melakukan apa saja, kok mereka masih omongannya nggak karu-karuan gitu. Maka aja, kalau tahu orang seperti itu, kita mendekat kepada diri kita, tapi kok omongannya nggak bagus ya, maka tarik saja telinga kanannya, kemudian katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisikan itu katanya bagian dari setan. Belum lagi gangguan orang munafik yang senantiasa merusak kebenaran. Orang musyrik, orang kafir, nafsu kita, baru syaitan. Itu semuanya gangguan di sekitaran kita. Yang akan terus menjadikan diri kita tadi capek, lelah, dan sebagainya. Ya. Tapi sekali lagi tetap sabar. Usia kita 60, 70, 80. Tapi ketika 60, 70 itu yang sangat menentukan untuk mendapatkan kebaikan yang tidak ada finish, tidak ada batas nanti di alam sana. Dan Allah di dalam hati kursinya mengatakan, aku Allah tidak akan pernah menjadikan dua rasa bahagia di dalam satu zaman. Atau menjadikan sudah di zaman babak pertama kehidupan dia aman, tidak mungkin kemudian nanti di babak kedua kehidupan dia merasa aman. Dan aku juga tidak pernah menjadikan dua rasa sakit di dalam dua babak. Kalau di babak pertama dia sudah sakit, berlelah-lelahan, bercapek-capekan di jalanku, tidak mungkin nanti aku akan berikan rasa sakit di babak kedua kehidupan. Rasa capek, rasa sakit, rasa lelah. Itu dalam hadis qudsi. Jadi kalau kita sudah di alam dunia yang sunahnya dunia ini adalah darul bala, tempatnya bala, tempatnya ujian, tidak mungkin kemudian ketika kita nanti di alam yang kedua akan mendapatkan sakitnya, lelah, dan capeknya kita. Kalau sakit, laleh, capeknya kita itu sudah kita habiskan di dunia ini, nanti tinggal kita akan mendapatkan amannya, bahagianya, dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau kita itu ongkang-ongkang kaki, nggak peduli, tonggoni di depan sana sudah nggak sholat, tonggoni di depan sana sedang melakukan banyak maksiat, kita enak-enakan sholat, kita enak-enakan tilawatil Quran gitu ya. Dalam tanda kutip kita bahagia sendiri, maka nggak mungkin nanti di babak kehidupan kedua kita akan mendapatkan bahagia. Kata Allah ya, Allah tidak akan pernah menjadikan dua rasa bahagia di dalam dua babak, dan atau sebaliknya menjadikan rasa capek, lelah di dalam dua babak. Kalau di babak pertama dia sudah bahagia, sudah aman, dan dia nanti yang babak kedua dia akan merasakan capek, lelah, sakit. Kalau di depan yang babak pertama dia sudah lelah, sakit, capek dalam kebaikan kepada Allah, pasti nanti di babak kedua dia akan mendapatkan bahagia, senang, aman, tenang, dan seterusnya. Pilih yang pun ibu. Oh, nonton nih, saya itu ya. Pengennya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Aku kita bahagia di dunia, ikuti aturan Allah. Dan mengikuti aturan Allah itu yang tadi, haus di surat At-Taubah tadi bu, haus, capek, lelah, sakit, dan lapar. Ya, ini bahagia.
Makanya Allah menyampaikan, menawi kula jenengan sami niku tesih gelare menungso. Nggih, tesih dados insan, pasti kita itu ya capek, lelah, bahagia. Karena apa Bu? Ya dunia ini tempatnya itu. Kalau kita masih menangis, wajar ini dunia. Kalau kita masih merasakan sakit, wajar ini dunia. Baru nanti kita tidak akan pernah merasakan capek, sakit, lelah ketika kita di surganya Allah. Ya. Apa yang menentukan itu Ibu-ibu sekalian? Ya, apa yang kita lakukan. Ya. Dan yang paling sangat menentukan adalah akhir kehidupan kita ketika kita di dunia ini. Ya. Itu yang paling menentukan. Kita di awal-awal wapi kaya apa. Tapi di akhirnya kita kemudian terus jeketek. Jeketek kemudian kita naudzubillahi min dzalik melalaikan Allah. Ya, itu musibah yang paling sangat besar. Makanya hari ini kita bisa hadir seperti ini, Bu. Kita belum tahu nanti ketika di atas kematian kita seperti apa. Walaupun kita semuanya bertujuan supaya hadirnya kita nanti di atas garis kematian kita masih dalam kondisi juga seperti ini. Makanya perlu usaha yang kuat untuk kita senantiasa istiqomah. Makanya ibu-ibu sekalian, sampai Rasulullah itu menjadikan rambut beliau beruban itu kan karena ayat istiqomah. Berat Bu itu istiqomah. Ya. Makanya monggo kita terus jadikan, walaupun kita capek tapi pastikan capeknya kita di jalan Allah. Ya ayyuhal insanu kadihun ila rabbika kathan famulaki. Wahai sekalian manusia, kamu sekalian itu pasti nanti akan bercapek-capek menuju Allah. Bercapek-capek, berlelah-lelah. Ya ayyuhal insan. Jadi nggak peduli dia beriman, nggak peduli dia kafir, nggak peduli dia sholat, nggak peduli dia nggak sholat. Dia pasti mereka semuanya kadihan ila rabbika. Akan menuju Tuhannya. Kathan famulaki. Dan pasti akan bertemu dengan Tuhannya. Dengan catatan tadi Bu, capek Bu. Jadi yang sholat capek, yang nggak sholat capek. Yang datang kajian capek, yang nggak datang kajian juga capek. Yang nggak datang ke sini capek, yang di rumah juga capek. Mending capek, tapi di jalan Allah. Ya, ini Bu. Monggo, ini bagian motivasi kemauan. Kita semuanya apa yang sejujurnya kita cari ya. Tidak ada hal yang kita cari kecuali semata-mata kebahagiaannya sesungguhnya. Ya nanti ketika kita dimasukkan di surganya Allah. Maka monggo sama-sama kita jujur Bu, kita introspeksi dalam diri kita masing-masing. Apakah kita memang sudah benar berada di jalan itu? Ya, karena ya tadi kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan itu tergantung kepada penutupnya. Ya. Iya, endingnya. Kalau penutupnya baik, insya Allah makin seterusnya akan baik. Tapi kalau kita sudah baik di depan, tapi seterusnya tidak baik, ya itu tanggungan yang luar biasa. Makanya bagaimana kisahnya Agizal al-Unfuah, sahabat Rasulullah, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, menyertai hidup bersama Rasulullah setiap saat gitu ya. Itu di zaman Rasulullah. Tetapi kemudian ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq sudah mulai khalifah, lalu kemudian dia orang pilihan, diperintah sama Khalifah Abu Bakar saat munculnya Musailamah Al-Kadzab, ya, nabi palsu yang mengatasnamakan dirinya sebagai nabi, memerangi Rasulullah. Kemudian Agizal al-Unfuah yang hafal banyak Quran, yang hafal banyak hadis, yang senantiasa sepanjang hidupnya dia mengikuti Rasulullah, diutus sama Khalifah Abu Bakar. Ya Agizal al-Unfuah, kamu pergi ke pemukiman sana yang di sana ada orang-orangnya Musailamah Al-Kadzab. Kamu dakwahi, kamu ajak kembali ke jalan Allah untuk mendukung Islam yang sebenarnya mengakui Muhammad Rasulullah SAW. Tapi begitu kemudian diutus, naam ya Abu Bakar, diutus ke sana sampai kemudian datang ke pemukiman, tidak tahu apa yang kemudian dilakukan. Ternyata apapun yang terjadi, qadarullah ala kulli hal, justru Agizal al-Unfuah yang banyak hafal Quran, yang banyak hafal hadis, justru kemudian mengikut bersama dengan Musailamah Al-Kadzab
memerangi Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan justru kemudian melewatkan semua amalan-amalan yang dulu pernah dia lakukan. Dan kemudian dia meninggal di dalam peperangan bersama dengan pasukan Islam. Dan meninggalnya dalam keadaan membela Musalamah Al-Kadzab. Dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya jangan kalau benci tiang, nesune bencining yo teman-teman. Lek cinta sayang kepada seseorang, cintane seneng ya pun seneng-seneng. Sebelum kemudian orang itu yang kita cintai, sebelum orang itu yang kemudian kita benci, dia meninggal dalam kondisi sebagaimana yang dulu ketika hidupnya kita cintai. Dia meninggal dalam kondisi sebagaimana yang dulu ketika hidupnya kita benci. Hari ini kita mungkin membenci seseorang, luar biasa benci kita kepada dia. Tapi kemudian ketika orang itu meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan sujud, tetapi ternyata kita benci luar biasa, bagaimana perasaan? Ataupun juga sebaliknya. Ini ya pesan Rasulullah SAW. Makanya menjadi tugas kita bersama, ibu-ibu sekalian. Monggo sareng-sareng ya, mudah-mudahan Allah menanamkan diri kita untuk terus berjalan di jalan ini sampai kemudian nanti kita di atas garis kematian kita diakhirkan dalam keadaan as-salahu ya. As-salahu itu kita dimaniskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tugas kita, ibu-ibu sekalian, terkait apa yang saya sampaikan tadi, monggo sedikit banyak dengan apa yang kita bisa ya. Tentunya ibu-ibu sudah banyak yang mendapatkan info-info tentang kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh asatid yang dulu-dulu gitu nih. Sedikit banyak balighu ani walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Masalah sing kita sampaikan itu nopo mboten manut nopo mboten niku sanes urusane kula panjenengan. Ya. Sing penting kewajiban kita adalah menyampaikan. Tapi pesannya Allah, ut'u rabbika atau usabil rabbika bil hikmah wal maudatul hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Umpama Pak Fauzi kagungan nasi sate ayam sak piring gitu nggih. Sedangkan ada orang tonggone sing 2 hari 3 hari nggak makan. Pak Fauzi lek maringi satu piring nasi sate ayam tadi kanthi lesan sing boten pas gitu nggih. Kinten-kinten nasine wau dipun tampi napa boten. Tapi kalaupun diterima tapi dibalekne dengan cara yang tidak mengenakan. Itu Bu ya. Dakwah kita dakwah yang halus, dakwah yang nyaman, bil hikmah wal maudatul hasan. Maka menawi wonten tiyang sanes tanggi kula panjenengan sami sing boten pas, ya dilihat-lihat dulu Bu. Ya, jangan ya memang kita harus nyampaikan, tapi nyampaikannya lihat-lihat dulu. Justru yang kalau kita sampaikan semacam Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu bersama dengan santrinya dia sedang berjalan, kemudian dilalah pas di pertengahan jalan dia melihat ada segerombolan orang yang sedang dem-deman gitu ya, minum-minuman keras. Santri ini pun biasa Bu, mendapatkan anak muda, kemudian baru mendapatkan siraman ilmu yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Dia langsung mau mendatangi untuk menjadikan kelompok orang-orang yang sedang bermaksiat tadi mau dipukuli atau mau dihilangkan gitu ya. Tapi sama Imam Syafi'i kemudian dicegat. Jangan. Dari Imam Syafi'i, mereka kan sedang bermaksiat kepada Allah. Tugas kita untuk menjadikan supaya dia tidak bermaksiat. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Ya, insya Allah tujuan kita baik. Tapi caramu yang tidak baik. Mungkin kalau kamu datang ke sana, kemudian kamu dakwahi, kamu ceramai, apalagi kamu bertindak dengan tanganmu. Mungkin yang terjadi justru bukan yang sebagaimana kita inginkan. Monggo, silahkan biarkan. Mungkin nanti besok atau besok lusa kita baru menemui siapa mereka untuk kita sampaikan. Itu Bu, bil hikmah wal maudatul hasan. Itu ibu sekalian. Jadi clue kata kunci yang ingin sampaikan pada kesempatan ini ibu sekalian. Monggo terus kita jaga apa yang ada di dalam hati kita ini. Ada kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan pasti kita semuanya nanti akan menuju kepada Allah. Kita pastikan apa yang harus kita lakukan ini tetap kita upayakan. Walaupun capek, walaupun sakit, walaupun lelah.
karena itu bagian daripada amal soleh kita. Dan mudah-mudahan nanti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita semuanya, dan Allah tentunya akan memberikan balasan yang baik buat kita di dunia sampai nanti di yaumul akhir. Kok pilih mekaten ibu-ibu sekalian, semata-mata mengingatkan kepada diri saya, dan mudah-mudahan bermanfaat berkah buat kita semuanya. Aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.